Aku afirmasi. Sebelum aku merantau pindah ke Bali dari Jakarta, aku pengen hidup di sini. Aku afirmasi terus-terusan dan aku tulis di buku scripting. Aku bilang, this is gonna be the best decision I've ever made in my life. Padahal posisinya aku belum OTW, aku belum berangkat, tapi aku terus-terusan pasang kalimat itu di alam bawah sadar di otak aku ini. Aku bilang, this is gonna be the best decision I've ever made in my life. Oke, dan kalian tahu apa yang terjadi? 6 bulan pertama aku stay di Bali, tidak ada pemasukan, aku tetap belajar hal baru, digital marketing, semuanya self development juga, ya kan? Aku tetap praktek law of attraction setiap hari. Aku konsisten, nggak pernah berhenti dari tahun 2018, ya kan? Kalau kalian belum tahu, sebenarnya Tresnani sudah paham tentang law of attraction tuh dari tahun 2009 waktu zamannya film The Secret. Tapi 2009 aku belum praktek karena waktu itu aku berpikir, oh ya udah, apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan, selesai. Oke, jadi gimana caraku mengubah realita hidupku hanya dalam waktu singkat? Nah, aku mau teman-teman di rumah mencobanya. Dulu aku tuh mengalami quarter life crisis, ya kan, yang dimulai dari umur 24 sampai 25 sampai umur sekitar 28 tahun. Jadi buat teman-teman yang nonton sedang mengalami quarter life crisis, kamu nggak sendiri. Itu semuanya normal. Kamu jangan pernah ngerasa stuck dalam hidup, ya kan? Karena aku juga dulu kayak gitu, bahkan quarter life crisisnya lama banget tuh, bisa sampai bertahun-tahun, dan ditambah juga spiritual awakening, ya kan? Nah, dulu posisiku itu punya hutang kartu kredit. Aku merasa nggak berguna, ngerasa stuck dalam hidup, ngerasa hidup tuh membosankan, feeling empty, ngerasa lost. Aku juga ngerasa stuck di rumah dengan keluarga yang strict dan sama sekali nggak happy dengan apa yang aku lakukan saat itu. Dulu tuh aku kayak ngerasa aku nggak tahu mau ngapain dalam hidup. Dibandingkan yang sekarang, aku memiliki teman-teman yang positif. Dulu aku juga punya banyak teman, tapi kebanyakan toksik semua. Dan teman-temanku itu semuanya juga dalam posisi yang depresi, yang stres. Jadi bener ya teman-teman, you attract what you are. Jadi kalau kamu tuh doyan ngomongin teman sendiri nih, kamu suka ngegosip, kamu males, kamu ngapain yang negatif-negatif, itu pasti akan attract orang-orang yang sama seperti kamu. Nah, posisinya dulu waktu aku masih depresi, aku masih stres, nah teman-teman lingkunganku tuh semuanya juga kayak gitu, sama semua. Tapi dibanding dengan Tresnani yang sekarang tuh aku merasa, oh, aku sudah menjadi Tresnani yang baru nih. Oh, aku jadi lebih bijak, aku jadi lebih tenang, aku jadi lebih relax dalam menghadapi situasi apapun. Aku mempunyai teman-teman yang positif, aku attract pertemanan baru yang sangat bermanfaat, yang orang-orangnya juga sama seperti aku. Aku bisa kemana aja traveling, aku punya tabungan, tidak ada lagi anxiety, stres tentang kehidupan, mengkhawatirkan sesuatu di masa depan tuh udah nggak ada lagi. Dulu tuh aku ngerasa ya, kenapa hidupku kayak gini terus? Aku membandingkan dengan teman-temanku, ya kan. Oh, yang ini udah kerja di sini. Oh, yang ini udah jadi gini, udah gini. Sampai aku merasa aku nggak mau nih hidupku begini-begini aja. I need to change my reality. This is the life that I don't want to experience. This is not the life that I want. That's why dari sana aku niat mengubah hidupku dengan menggunakan law of attraction. Aku konsisten semuanya. I'm doing my inner work. Dan alhamdulillah itu selang berapa tahun, boom, hidupku berubah. Dulu ya, ketika aku kerja kantoran dan gajinya tuh bagus untuk perempuan dan juga di umur-umur aku, ya kan. Waktu itu posisinya 2 digit gajiku terakhir yang di Jakarta. Nah, tapi aku nggak happy. This is not the life that I want. Terus aku mikir, kenapa ya? Aku tuh belum mendapatkan pekerjaan yang aku benar-benar suka gitu loh. Oh, this is my dream job gitu. Belum menemukannya. Karena aku belum tahu spesifik. Jadi aku tetap scripting aja tuh dulu. Nah, scriptingku tuh general banget. Jadi gini teman-teman, kalau kamu mau mencoba law of attraction, kamu harus tahu dulu nih mau ngapain dalam hidup. Jangan sampai sebelum kamu mencoba law of attraction tuh kamu sama sekali no idea, kamu nggak tahu mau ngapain dalam hidup, kamu benar-benar nggak ada bayangan. Jangan sampai kayak gitu. Kamu harus tahu dulu, meskipun kamu belum tahu spesifik nih. Misal, Kak, aku mau jadi business woman, tapi aku nggak tahu nih mau bisnis apa. It's okay. Nah, itu yang aku lakukan dulu. Oke, aku mau suatu hari nanti bisa bekerja dari mana aja. Aku ngelihat cewek-cewek bule-bule gitu, kok mereka berani banget ya merantau, terus jadi digital nomad yang kerja dari mana aja, dari pantai, dari villa, dari cafe, dari manapun sambil holiday mereka bisa kerja. Terus aku berpikir, apa ya pekerjaan yang bisa membuat aku menjadi seperti itu. Aku merasa kayaknya ini deh dream jobku gitu kan. Tapi ternyata ada
multiple destiny yang lain. Seperti yang aku pernah bahas di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, bisa nonton di sini. Kita memiliki destiny yang banyak. Nah, posisinya waktu itu dream jobku. Oh, ini dream jobku, ternyata ada orang toksik yang fitnah aku, ya kan? Mau nggak mau, takdirku berubah. Yang harusnya dulu lurus, jadi boom, belok kiri gitu. Nah, ketika aku belok kiri, waktu itu aku belum tahu mau ngapain. Aku berpikir, oke, I think this is the time for me to chase my dreams. Mengejar mimpiku ke Bali untuk mencari supplier. Karena waktu itu cita-citaku ingin menjadi fashion designer. Aku memiliki brand sendiri yang memang sebenarnya aku sudah memiliki brand sendiri nih. Jadi teman-teman, aku cerita dulu ya sebelum kita lanjut bahas ya. Waktu itu aku udah dapat customer dari around the world karena posisinya aku masih pakai brand yang lama dan aku pasang iklan di Facebook Ads dan juga Instagram Ads. Aku bisa dapat customer dari Dubai, dari South Africa, dari Paris, dari Singapura, dari India juga, dan dari mana lagi aku lupa karena itu hasil dari Facebook Ads. Nah, ketika aku ngobrol sama mereka, mereka ingin membeli barang kerajinan Bali ya kan ke negaranya mereka untuk dijual lagi. Oke. Tapi posisinya karena waktu itu aku belum jadi tangan pertama, harganya tuh masih tinggi. Nah, di situ aku berpikir ini harga masih tinggi nih karena aku udah jadi tangan ketiga. Kayaknya aku harus terbang ke Bali untuk mencari supplier sendiri. Aku mau ngubek-ngubek kampung, aku mau ketok-ketok pintu nyari supplier gitu. Nah, terus kalian tahu apa yang terjadi? Customerku yang tadi aku cerita itu yang dari around the world itu nggak setuju nih dengan harga yang aku offer ke mereka. That's why mereka semuanya kabur gitu kan. Sampai aku 2020 memberanikan diri, aku punya tabungan yang dulu gajinya 2 digit itu lumayan ya buat aku dan aku bisa nabung sedikit-sedikit untuk bisnis aku. Uangku zaman dulu tabungan itu tuh hanya cukup untuk tinggal di Bali 4 bulan. Tapi aku nggak masalah, aku nggak mikir kejauhan, aku yang penting mengambil langkah kecil, apa nih aku mau ngapain gitu kan. Oke, aku beli tiket pesawat, aku harus merantau, aku begini. Dan kalian tahu, di bulan pertama aku datang di Bali itu, aku mulai tuh cari supplier ya kan ke Ubud, kerajinan tangan Bali, tas Bali, baju-baju Bali semuanya. Nah, terus aku mulai lagi dari nol, teman-teman. Aku nggak takut memulai lagi dari nol karena posisinya waktu itu aku afirmasi sebelum aku merantau pindah ke Bali dari Jakarta, aku pengen hidup di sini. Aku afirmasi terus-terusan dan aku tulis di buku scripting. Aku bilang, this is gonna be the best decision I've ever made in my life. Padahal posisinya aku belum OTW, aku belum berangkat, tapi aku terus-terusan pasang kalimat itu di alam bawah sadar di otak aku ini. Aku bilang, this is gonna be the best decision I've ever made in my life. Oke, dan kalian tahu apa yang terjadi? 6 bulan pertama aku stay di Bali, tidak ada pemasukan, aku tetap belajar hal baru, digital marketing, semuanya self-development juga ya kan. Aku tetap praktek law of attraction setiap hari. Aku konsisten, nggak pernah berhenti dari tahun 2018 ya kan. Kalau kalian belum tahu, sebenarnya Tresani sudah paham tentang law of attraction tuh dari tahun 2009 waktu zamannya film The Secret. Tapi 2009 aku belum praktek karena waktu itu aku berpikir, oh ya udah, apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan, selesai. Ada laba-laba. Nah, dari situ hidupku mulai perlahan-lahan berubah. Jadi, kalau aku boleh sarankan ke teman-teman, langkah pertama, kamu harus tahu dulu secara jelas dream life kamu apa, dream job kamu apa, kamu mau kemana, kamu mau punya apa. Mau kamu belum mendapatkan uang yang kamu mau, it's okay, coba terus, keep going, jangan stop. Nih, aku terus-terusan memiliki mindset, oke, tahun ini 2020, 2021, 2022 adalah tahun keberuntunganku. Ketika aku sudah menjalankan bisnisku saat ini, aku tuh langsung kayak, I really appreciate, aku menghargai banget. Karena dulu aku pernah kerja kantoran, meskipun I felt like a shit. Ketika kerja kantoran, aku ngerasa kayak I stuck, aku nggak bahagia semua. Tapi dibalik rasa yang nggak enak itu, dibalik aku merasa kayak feeling lost, aku capek, aku depresi, ada pelajaran berharga. Karena gini, kalau aku nggak kerja kantoran di tempat yang dulu, aku nggak ketemu orang toksik, aku nggak yang depresi, aku nggak yang segala macamnya itu, aku nggak akan ada di titik yang sekarang. Aku nggak akan pernah belajar financial management, time management, terus semuanya manajemen yang ada di kantor zaman dulu. Nah, jadi teman-teman sekarang yang lagi ada di toxic job, you are not alone, that's fine. Karena kamu harus learn from mistakes. Oke, lanjut. Aku sambil baca di laptop ya. Kalau kamu mau jadi orang sukses dan kaya, kamu harus spesifik, teman-teman. Terus lanjut, kamu mau punya tabungan berapa?
Jadi setiap bulannya kamu mau punya income berapa, kemudian di masa depan kamu mau punya tabungan berapa. Akhirnya aku memiliki tabungan di rekeningku 1 miliar misalnya. Ya kan, ngerti ya? Jadi ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Oke, lanjut. Nah, habis itu step by stepnya apa dalam waktu dekat nih? Misal, oke, Kak, dream jobku, aku mau menjadi businesswoman, aku mau menjadi pramugari, aku mau menjadi apa? Perawat di rumah sakit, aku mau menjadi dokter. Ya udah, terus langkah pendeknya, langkah dalam waktu dekat apa nih? Kamu belajar hal baru. Kamu mulai mendaftar, kamu mulai cari lowongan. Langkah pertama apa? Kamu foto produk. Enggak. Kamu cari suppliernya dulu deh misalnya. Habis itu kamu foto produk, kamu nge-hire fotografer, model. Habis itu apa lagi? Diedit fotonya, bikin sosial media baru, bikin Shopee, bikin Tokopedia. Kayak gitu. Jadi bukan cuman kamu bermimpi doang. Aku calon orang sukses, selesai. Kamu nggak tahu langkahnya ngapain habis ini. Kamu cuma tiduran, main HP, menunggu keajaiban, selesai. Kamu nikmati proses itu. Tidak ada kata instan gitu kan. Banyak teman-teman nih yang komen di YouTube, ayo jangan-jangan salah satunya kamu, ya kan? Itu pada bilang, Kak, aku udah coba loan nih. Untuk begini, kok belum ada tanda-tanda ya, Kak? Kok belum kejadian ya? Aku ngeliat orang kok banyak yang berhasil ya. Teman-teman, kenapa orang-orang itu pada berhasil di kamu belum? Mungkin ada sesuatu di kamu yang belum tahu nih. Kamu masih melakukannya salah nih. Contoh, vibrational kamu belum match. Masih kayaknya nggak mungkin deh. Apa iya? Ketika kamu sudah percaya 100% kamu tuh calon orang sukses, kamu bakal punya penghasilan begini, kamu bisa bekerja dari mana aja, kamu bisa traveling keliling dunia, kamu bisa punya ini, dan kamu terus mencoba, tidak ada keraguan, itu opportunity ya, penawaran itu datang secara kamu nggak pernah pikirkan. Teman-teman, di aku aja bisa, masa di kamu nggak bisa? Kamu harus coba mulai dari sekarang. Ketika kamu memiliki mindset di kepala nih ya, kamu tuh calon orang sukses, kamu tuh bakal begini nanti, begitu ya. Apapun masalah yang ada di depan mata kamu, itu bagian dari OTW-nya kamu menuju sana. Jadi kamu tenang, relax, karena kamu percaya ini semua yang ada di depan mata kamu, masalah apapun ini nggak akan selamanya, dan kamu bisa melewatinya dengan mudah atas bantuannya. Oke, kayaknya sampai sini dulu teman-teman. Aku sharing bagaimana hidupku bisa berubah 180 derajat dari yang dulunya depresi sampai alhamdulillah sekarang aku happy, aku memiliki teman-teman yang positif, aku bisa traveling, aku bisa nabung, aku bisa pergi kemana aja yang aku mau. Thank you so much for watching. Buat teman-teman, kalau ada rekomendasi topik yang mau aku bahas di video selanjutnya, boleh banget. Aku akan baca komen apapun di bawah. See you in my next video, teman-teman. Bye-bye.